Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar matematika kelas 7. Nah, namun sebelum itu, alangkah baiknya sebelum pembelajaran dimulai, siapkan dulu alat tulisnya. Perhatikan baik-baik materi yang akan disampaikan. Dan berdoa terlebih dahulu. Nah, sebelum kita memulai materi, Bapak akan memperkenalkan guru matematika yang ada di MTS Sirna Miskin. Di sini ada 6 guru. Pertama ada Pak Agus Firmansyah yang ini, terus Pak Aos Firdaus, Pak Yayan Sudirman, Bu Siti Nurmulyani, Bu Didah Mardia, dan yang terakhir adalah Bu Ani. Mereka di sini 6 guru ini akan membimbing kalian selama pembelajaran matematika di MTS Sirna Miskin. Selanjutnya untuk materi yang kelas 7 pertama adalah tentang bilangan. Nah, bilangan ini kita ambil dari buku sumbernya terbitan Erlangga. Jadi kalian selama pembelajaran bisa melihat langsung ke buku atau belajar secara mandiri melalui buku. Nah, untuk materi yang pertama tentang bilangan, nah ini bisa dilihat di buku paket bagi yang sudah memiliki. Di halaman yang kedua, ada peta konsep yang disajikan atau materi-materi yang akan dipelajari selama satu bab. Nah, pertama ada bilangan bulat dan operasinya, yang kedua ada bilangan berpangkat bulat, dan yang ketiga ada pecahan dan operasinya. Secara garis besar, di kelas 7 ini kita belajar bilangan, ada bilangan bulat, ada bilangan pangkat, dan ada bilangan pecahan. Ada 3 bilangan yang akan kita pelajari. Namun pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat dan operasinya. Nah, sebagai dasar, pengetahuan kalian, dalam kehidupan sehari-hari kita sudah mengenal tentang yang namanya termometer. Nah, termometer ini atau alat untuk mengukur suhu ini ada bilangan-bilangan yang mewakilinya. Contohnya di sini ada 22 derajat Celcius. Nah, ini menandakan besarnya suhu ya. Terus ada 0 derajat Celciusnya di sini 0, dan yang di bawah 0 di sini ada yang negatif. Contohnya negatif 17 derajat Celcius. Nah, dari 22 terus 0 dan 17 atau negatif 17 ini merupakan sebuah bilangan. Nah, di sini karena dia tidak memakai koma, dasarnya seperti itu kita menamakan sebagai bilangan bulat. Nah, artinya tidak koma-komaan lah secara ini. Bilangan bulat positif, 0 atau negatif. Di sini Bapak punya garis bilangan. Nah, garis bilangan ini bisa kalian lihat di sini terbagi menjadi 3 bagian, 3 ranah atau 3 daerah. Daerah yang pertama, di sini adalah daerah 0 dulu ya, tengah-tengah ya, 0 ini, tengah-tengah. Disebut sebagai bilangan 0. Nah, yang di sebelah kiri 0, yang ini terus memanjang seterusnya. Ini kita namakan sebagai bilangan bulat negatif. Dan yang di sebelah kanan kita bisa namakan sebagai bilangan bulat positif. Jadi bilangan bulat itu terbagi 3. Sekali lagi, bilangan bulat terbagi 3. Pertama, ada yang positif. Bilangan bulat positif dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 200, dan seterusnya. Terus yang kedua ada 0 di sini. Dan yang ketiga ada bilangan bulat negatif. Nah, di sini ada lambangnya, ada strip di depannya, ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, dan seterusnya. Nah, semakin ke sebelah kiri, maka nilainya akan semakin kecil. Dan semakin ke sebelah kanan, nilainya akan semakin besar. Nah, ini untuk yang bilangan bulat. Sekali lagi terbagi 3 ya, jangan lupa.
bilangan bulat negatif, 0, dan yang positif. Untuk operasinya, nah operasi bilangan bulat kita ada 4 yang dipelajari, ini operasi ya. Nah, pertama ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, keempat operasi ini yang nanti akan kita pelajari bersama dengan bilangan bulat. Pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, kalau kita di sini misalkan analogikan, terdapat 3 buah asumsi atau misalkan 3 buah pemisalan ya. Biar kalian untuk memahaminya lebih mudah. Di sini Bapak ambil 3. Pertama, itu ada yang digabung. Bilangan bulat dengan bilangan bulat yang lainnya itu digabung. Yang kedua, ada diambil tetapi barangnya tidak ada. Dan yang ketiga ada tidak diambil tetapi barangnya kurang. Nah, ketiga hal ini yang akan kita harusnya pahami lebih mendalam. Sebagai contoh yang digabung ini identik dengan penjumlahan. Nah, yang digabung ini identik dengan penjumlahan, diambil tetapi barangnya tidak ada identik dengan pengurangan. Diambil tetapi barangnya kurang, ini juga sama pengurangan. Nah. Di sini Bapak akan analogikan, akan memisalkan bilangan bulat berdasarkan konsep muatan. Nah, bisa kalian lihat, kalau 1 itu muatan listriknya kita lambangkan di sini dengan tanda plus ya, ini muatan listrik positif 1. Ini positif yang kedua, ada 2 lambangnya, muatannya 2, positif 2. 3, lambang muatannya ada 3. Dan yang ini untuk yang negatif 1, jumlahnya ada 1. Yang negatif 2, muatan negatifnya ada 2. Dan yang ketiga ada 3. Sebagai contoh di sini, misalkan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Ini sudah kalian pelajari ketika SD. Nah, sekarang tinggal 1 ditambah negatif 1. Nah, berarti di sini hampir sama soalnya itu dengan 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Jika 2 buah muatan positif dengan negatif digabungkan, maka akan terjadi misalkan saling menghilangkan lah intinya jadi 0. Nah, 3 ditambah negatif 3 jadi 0. Ini serupa dengan 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, bisa kalian lihat di sini, nah ketika ada 2 buah muatan listrik yang berbeda, maka ini sama dengan 0. Ini sama, muatan positifnya 1, muatan negatifnya 1, jadi 0. Ini sama juga, ada 2 buah muatan positif dan 2 buah muatan negatif ya, jadinya 0. Yang ketiga juga sama. Yang selanjutnya di sini ada contoh soal. Nah, perhatikan. Ada negatif 5 ditambah dengan 3. Negatif 5 ini merupakan bilangan ya negatif ya. Negatif 5 ditambah dengan di sini 3 ini sebagai positif ya. Nah, berarti tanda tambah ini menandakan sebagai atau kata lainnya itu digabung. Nah, negatif 5 ditambah 3 kita bisa baca negatif 5 digabung dengan positif 3. Nah, ini tanda plus ini bisa kita baca dengan digabung. Nah, terus kita lihat, kita asumsikan ya, kita gambarkan misalkan di sini negatif 5. Kita bisa digambarkan atau diwakili dengan 5 buah muatan negatif. Digabung dengan 3 buah muatan positif. Nah, maka bagaimana hasilnya? Ketika muatan listrik ini misalkan kita gabungkan, nah ini ada 3 buah yang sama. Bukan yang sama, yang misalkan lawan jenis ya, yang berlawanan negatif positif, negatif positif, negatif positif, maka ketika berlawanan ini hasilnya adalah 0. Sehingga dalam gabungan ini sisanya adalah muatan negatif. Ada berapa ini? Ada 2, berarti hasilnya negatif 2. Nah, berdasarkan peragaan gambar di atas, maka negatif 5 ditambah 3 itu sama dengan hasilnya adalah negatif 2. Mari kita lihat contoh yang berikutnya. Contoh berikutnya ada misalkan di sini 5 dikurangi 3. Nah, berapakah hasilnya? Atau di sini 5 artinya itu untuk yang pengurangan ditambah
negatif 3. Nah, sekali lagi, 5 dikurangi 3 itu artinya itu 5 ditambah dengan negatif 3. Berapa hasilnya? Nah, di sini kita bisa misalkan lagi seperti muatan listrik, ada 5 buah muatan positif. Nah, di sini sudah ada digabung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, digabung dengan 3 buah muatan negatif. 1, 2, 3. Karena 3 ini berlawanan, berpasangan, nah sehingga sisanya adalah 2 buah muatan positif. Analogikanya seperti itu ya. Jadi hasilnya adalah 2. Contoh soal yang kedua di sini adalah untuk yang pengurangan 3 dikurangi 5. Atau secara konsep gabungan itu adalah 3 ditambah negatif 5. Nah ini gambarnya ya. Ada 3 buah, 1, 2, 3, muatan di sini positif dan digabung dengan negatif 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi gimana? Di sini ada 3 buah yang berpasangan, sisanya adalah negatif 2. Berarti jawabannya adalah negatif 2. Nah, kita akan belajar lagi tentang operasi penjumlahan dan pengurangan berdasarkan garis bilangan. Nah, garis bilangan di sini Bapak punya dari 0 ya, ke kanan sampai seterusnya ya, cuma dituliskannya sampai 6. Terus ke kiri juga sama. Ingat di sini Bapak punya aturan, yang pertama adalah ketika kita menggunakan garis bilangan, berlawarlah atau berangkat dari 0 menghadap ke kanan. Ini asumsi jika kita hendak berlari ya, membuat garis bilangan di tanah. Misalkan seperti itu. Jika bilangannya positif, maju. Jika bilangannya negatif, mundur. Jika bilangannya 0, itu diam. Nah, terus aturan yang kedua, jika operasinya ditambah itu terus maju, terus ya diteruskan. Kalau kurang berbalik arah. Nah, kita coba lihat soalnya di sini. Kita akan mencari negatif 2 ditambah 5. Berapa hasilnya negatif 2 ditambah 5? Pertama kita mulai dari 0. Di sini bilangan awal adalah negatif berdasarkan acuan ya, kesepakatan bahwa negatif itu mundur. Berarti kita coba hitung mundur ya. 1, 2. Karena mundurnya 2 ya. Negatif 2 berarti artinya mundur 2 langkah ke belakang. Terus di sini ditambah. Berarti kalau ditambah teruskan sesuai dengan angka di sini. Ini positif 5. Kalau positif 5 berarti maju 5 langkah. 1, kita mulai hitung. 2, 3, 4, 5. Nah, berarti di sini hasilnya berapa ini? 3. Tadi mundur 2 langkah, ini negatif mundur. Terus ditambah 5, positif ke kanan sebesar 5 langkah. Jadi hasilnya adalah 3. Ini untuk garis bilangan. Yang kedua, di sini ada operasi penjumlahan dan pengurangan juga berdasarkan garis bilangan. Kita akan menggunakan soal yang berbeda. Contohnya tentukan nilai dari negatif 2 dikurangi negatif 5. Nah, jika kalian ingin mempelajari soal-soal yang seperti ini di pojok kiri atas, ya di sini tadi sudah Bapak cantumkan halaman sesuai dengan buku paket yang kalian miliki. Jadi kalian bisa lihat halaman berapakah materi yang Bapak sajikan. Di sini Bapak halaman 14 ya. Jadi halaman 2 sampai dengan halaman 14 bisa kalian pelajari, nanti bisa kalau ada yang tidak dipahami bisa tanyakan ke Bapak atau ke guru matematika yang lainnya. Di sini negatif 2, kembali lagi ke soal ya. Karena negatif berarti kita harus mundur 2 langkah. Kita hitung bersama-sama. 1, 2. Sudah mundur. Terus di sini ingat di sini operasinya apa ini? Operasinya adalah kurang. Kata soal, operasi kurang itu harus berbalik arah. Kita balikan dulu arahnya.
Nah, sudah berbalik nih arahnya. Terus di sini ada negatif 5. Karena di sini negatif harus mundur. Kita mundur 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hasilnya berapa sekarang kita berada di posisi yang mana? Di posisi 3. Jadi negatif 2 dikurangi negatif 5 hasilnya adalah 3. Nah, yang tadi ya, mundur terus berbalik arah, mundur lagi ke sini. Jadi hasilnya adalah 3. Soal ini sama ternyata ya, kalau kita di sini ada dikurangi negatif, itu hasilnya itu ternyata sama dengan soal yang digabung, dijumlahkan. Berarti kalau ada soal misalkan di sini negatif dikurangi negatif itu sama artinya dengan ditambah atau dijumlah. Nah, hasilnya 3. Untuk selanjutnya, untuk memperkuat pemahaman kalian tentang bilangan bulat, nah di sini ada latihan, tetapi di sini latihannya cukup dikerjakan di buku tulis saja. Tidak usah difoto terlebih dahulu, sebagai penguat kalian saja di buku portofolio. Cukup soal nomor 2, 4 buah yang ini ya. Nah, kalau misalkan yang punya buku, misalkan mau dikerjakan beberapa soal, dari nomor 1 silahkan. Itu untuk sebagai pengetahuan kalian, menambah latihan kalian. Karena matematika itu jika kalian ingin berhasil, sukses terus banyak latihan ya. Nah mungkin ini latihannya ada di halaman 12. Mungkin penjelasan Bapak cukup sampai di sini saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.